Yogyakarta, kota yang cukup terkenal dengan keramahannya. Kota ini memiliki berbagai julukan yang disematkan, di antaranya kota pelajar, kota gudeg, hingga kota budaya yang tak lain menjadi gambaran akan kondisi di dalam kota Yogyakarta sendiri. Beragam wisata yang dimiliki mulai dari wisata sejarah, kuliner, budaya, hingga wisata alam menjadi salah satu daya tarik tersendiri yang banyak diburu oleh para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Biaya hidup yang relatif murah, serta berbagai pusat-pusat pendidikan terbaik yang telah lama berdiri dengan mudah menarik minat pelajar untuk menuntut ilmu di kota ini. Berbagai daya tarik luar biasa kota Yogyakarta menjadi magnet kuat bagi banyak orang, sehingga membuat kota Yogyakarta tidak hanya ramai oleh penduduk setempat, tetapi juga para pendatang dari berbagai daerah. Akan tetapi, padatnya kota membuat jalanan di kota Yogyakarta semakin hari semakin padat kendaraan bermotor. Tak heran, kota Yogyakarta sendiri merupakan kota yang mengalami pertumbuhan pesat. Pesatnya pertumbuhan kota juga tak terlepas dari dukungan sektor transportasi untuk menunjang mobilitas kota yang tinggi. Seiring dengan berjalannya waktu, penambahan jumlah kendaraan bermotor di kota Yogyakarta pun tidak bisa dihindari. Berbagai permasalahan lalu lintas pun muncul akibat dari tingginya penggunaan kendaraan bermotor. Permasalahan lalu lintas yang umumnya ditemui di jalanan kota Yogyakarta diantaranya kemacetan lalu lintas, fasilitas parkir yang kurang memadai, ketidaknyamanan angkutan umum, hingga permasalahan ketertiban lalu lintas. Masifnya penggunaan bermotor di Yogyakarta tentu akan mempengaruhi kualitas lingkungan, yakni polusi suara dan perubahan pada kualitas udara. Suara klakson ataupun knalpot kendaraan menimbulkan kebisingan yang mengganggu kenyamanan makhluk hidup. Begitupun juga dengan asap dari kendaraan bermotor yang mengandung nitrogen oksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, serta karbon dioksida dapat mencemari udara dan menyebabkan gangguan kesehatan. Seperti yang telah kita ketahui, polusi udara akibat penggunaan kendaraan bermotor juga menyebabkan pemanasan global karena memicu peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca. Dampak dari pemanasan global yang paling dirasakan saat ini adalah peningkatan suhu udara yang signifikan, tak terkecuali untuk kota Yogyakarta. Permasalahan tersebut pada dasarnya disebabkan oleh perencanaan kota yang sangat berorientasi pada kepentingan kendaraan pribadi. Teori perencanaan ini biasa disebut dengan car-oriented development. Salah satu karakteristik konsep car-oriented development adalah ukuran jalan yang tidak proporsional dengan ukuran jalur pedestrian. Jalan dibuat selebar mungkin untuk kepentingan lalu lintas kendaraan pribadi, sedangkan jalur pedestrian hanya dibuat secukupnya. Pejalan kaki juga jelas sangat tidak diprioritaskan dalam konsep ini. Jalur pedestrian seringkali dalam kondisi yang tidak layak dan sering digunakan sebagai area parkir untuk kendaraan pribadi sehingga menyulitkan akses pejalan kaki. Ditambah lagi dengan kurangnya fasilitas penyeberangan baik berupa pelikan crossing maupun jembatan penyeberangan orang. Car-oriented development dapat dikatakan juga sebagai bentuk kebalikan dari konsep transit-oriented development atau yang biasa kita kenal sebagai TOD. Oleh karena itu, dalam konsep ini, biasanya sistem transportasi umumnya kurang terintegrasi dan fasilitas pendukungnya juga tidak memadai. Ya kalau menurut saya, ini terlalu banyak kendaraan. Ini kan sementara ini baru-baru ini kan banyak bermunculan kendaraan-kendaraan yang bagus-bagus ya. Jadi ya dimanfaatkan sama anak-anak muda-muda untuk apa untuk hura-hura untuk apa pemakai jalan itu kayak apa ya gimana ya kayak ugal-ugalan gitu loh. Jadi kesempatan motornya kan bagus-bagus. Jadi kalau jalan kelan itu kayaknya gimana ya kurang mantap gitu mungkin ya. Nah, jadinya jalannya jadi seperti itu. Jadi membahayakan orang pemakai jalan yang misalnya jalan atau pemakai jalan pakai sepeda motor, sepeda hotel atau gimana itu dia. Ya kalau saya rasakan ya pakai motor tuh ya enak, cuman waktunya lebih singkat. Cuma kalau nggak ada motor juga susah gitu loh. Gitu. Saya semua aja jelas milih pribadi. Kalau umum otomatis kan kadang-kadang dipakai itu susah gitu loh. Kadang nggak mau, kadang gimana atau jalannya macet atau gimana kan nggak mau gitu loh. Trans Jogja itu
layak ya, tetapi caranya itu menaikkan menurunkan penumpang itu memang betulnya seperti itu, tapi penumpang sendiri itu masalahnya kerepotan kejauhan gitu loh. Umpama turunnya di sini, servernya di sana, kan harus jalan ke sini jauh lah gitu loh. Kalau bisa seperti dulu lagi, bisa turun di mana-mana, tapi yang jelas itu ada titik-titiknya, bukan seperti shelter-shelter seperti itu. Heeh. Terima kasih, Pak. Permasalahan-permasalahan yang timbul memang perlu segera ditangani. Sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi beragam permasalahan yang ada, baik dari permasalahan lalu lintas hingga ke permasalahan lingkungan yang timbul akibat dari masifnya kendaraan bermotor yang digunakan. Akan tetapi, solusi untuk menyelesaikan permasalahan utama tetap perlu diupayakan, baik dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat sendiri. Salah satu contohnya seperti upaya penyediaan fasilitas transportasi umum yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai masyarakat, kita pun juga perlu meningkatkan kesadaran untuk meminimalisir dampak yang ada. Misalnya seperti beralih ke penggunaan transportasi umum untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Sejatinya mobilitas merupakan kebutuhan sehari-hari manusia, sehingga kita membutuhkan moda transportasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, kini masyarakat lebih memilih menggunakan moda transportasi bermotor, di mana memiliki dampak yang serius bagi lingkungan. Salah satunya adalah polusi udara yang mengakibatkan pemanasan global. Akibat yang dapat kita rasakan saat ini adalah cuaca yang tak menentu, suhu bumi yang semakin meningkat, gunung es mencair, dan lain sebagainya. Sehingga kita memerlukan suatu perubahan yang kita mulai dari diri sendiri untuk melindungi bumi kita tercinta. Peningkatan penggunaan kendaraan bermotor tidak bisa dibiarkan begitu saja. Hal ini dapat berdampak besar khususnya bagi lingkungan kita. Namun, di sisi lain, mobilitas masyarakat tidak mungkin dikurangi karena hal ini merupakan hal yang menunjang perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya peralihan konsep dari car-oriented development menuju transit-oriented development. Pembenahan sistem transportasi umum yang lebih baik perlu dilakukan agar masyarakat tidak lagi bergantung dengan kendaraan pribadi. Dengan begitu, dampak-dampak lingkungan dari permasalahan ini dapat diminimalisir. Masifnya penggunaan kendaraan bermotor merupakan sebuah fenomena yang menjadi permasalahan perkotaan, salah satunya adalah di kota Yogyakarta. Semakin banyaknya pengguna kendaraan bermotor menyebabkan berbagai permasalahan lain seperti polusi udara, kemacetan, kebisingan, dan juga tantangan penyediaan lahan parkir. Hal ini bisa diatasi dengan menggunakan transportasi publik. Apabila masyarakat beralih menggunakan transportasi publik, maka kemacetan yang diakibatkan kendaraan bermotor akan juga berkurang. Namun penyediaan transportasi publik yang terintegrasi perlu agar masyarakat mau beralih, seperti penyediaan halte yang tersedia di berbagai tempat tujuan serta dekat dengan pusat permukiman, biaya yang lebih terjangkau, serta waktu tempuh yang lebih sedikit.